Jadi resiko jurnalis ini sekarang juga bertambah gitu ya. Selain serangan fisik juga ada serangan digital, dan ini trennya terus meningkat. Berdasarkan catatan AJI Indonesia itu 5 tahun terakhir terus meningkat. Kita lihat 5 tahun terakhir gitu demonstrasi ya cukup represif lah. Itu kan serangan itu dari polisi, dari demonstran itu sendiri gitu. Dan itu kan jurnalis perlu memikirkan, atau perusahaan media perlu memikirkan mitigasi agar jurnalisnya selamat. Situasi yang kita tidak mengetahui gitu ya, resikonya dan lain-lain. Banyak yang juga mengalami trauma gitu. Ketika liputan bencana, liputan kejadian-kejadian yang traumatis gitu ya. Pada faktanya tidak semua media di Indonesia memiliki serikat gitu. Kan ini paradoks gitu ya, di mana media itu sendiri adalah entitas yang memperjuangkan demokrasi, tapi di dalamnya sendiri tidak semua berkepentingan untuk memiliki serikat gitu. Mereka paham betul gitu industri media sekarang lagi berdarah-darah gitu ya. Dan kelemahan industri media saat ini yaitu adalah secara finansial gitu. Jadi mereka memukul secara telak kelemahan yang industri media saat ini alami gitu, yaitu secara finansial gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali kawan-kawan di podcast Leon Indonesia, dan akhirnya kita bisa podcast bersama kawan-kawan dari AJI Bandung. Halo. Gimana Bung Iqbal? Sehat Bung? Sehat. Oke. Ya mungkin sebenarnya kalau kawan-kawan di pabrik itu mungkin mengenal dengan istilah alat pelindung diri atau APD, itu biasanya adalah helm, sepatu boot, masker gitu ya. Tapi kalau kawan-kawan jurnalis itu biasanya adalah kartu pers dan doa ibu. Ya mungkin kita akan ngomongin tentang K3 dari jurnalis gitu. Tapi sebelum itu Bung bisa jelasin nggak, misalnya apa sih itu AJI, itu apa sih sebenarnya? Oke, Mang Ajat, terima kasih sudah mampir jauh-jauh ke Sekretariat AJI Bandung, dan senang sekali bisa ngobrol bareng di channelnya Leon Indonesia. AJI itu sebenarnya serikat organisasi profesi sebenarnya ya. Organisasi profesi. Kita berdiri tahun 94. Saat itu kita merespon situasi negara yang sedang tidak mendukung kebebasan pers di zaman Orde Baru. Nah, 94 itu dipantik oleh diberedelnya 3 media dulu tuh. Ada Editor, Tempo, dan Detik. Nah, saat itu jurnalis-jurnalis kritis, seniman, dan juga beberapa solidaritas lain mendeklarasikan yang disebut Deklarasi Sirna Gali tahun 7 Agustus 94. Nah, disitulah terbentuklah AJI. AJI sebenarnya awalnya adalah komunitas mungkin ya, komunitas jurnalis yang memiliki visi terkait dengan kebebasan pers gitu ya. Intinya kita adalah organisasi profesi, tapi memiliki kepentingan juga pada profesionalitas jurnalis itu sendiri, kesejahteraan, dan juga kemerdekaan pers di Indonesia gitu. Nah, AJI Bandung itu merupakan bagian dari AJI Indonesia. Kita berdiri tahun 2002, dan AJI Bandung juga dulu cikal bakalnya adalah FOWI. Itu adalah cikal bakal pendiri AJI Indonesia juga. Ya, saat ini AJI Indonesia punya lebih dari 40 AJI kota di seluruh Indonesia gitu. Kalau dengan serikat buruh mirip mungkin atau ya, kita sebenarnya bisa disebut juga ya setengah-setengah lah ya, organisasi profesi yang memiliki semangat serikat gitu. Tapi pada intinya dalam kampanye AJI selama ini tuh kita lebih mendorong pada perusahaan-perusahaan media untuk karyawannya mendirikan serikat gitu. Karena pada faktanya tidak semua media di Indonesia memiliki serikat gitu. Kan ini paradoks gitu ya, di mana media itu sendiri adalah entitas yang memperjuangkan demokrasi, tapi di dalamnya sendiri tidak semua berkepentingan untuk memiliki serikat gitu. Dan saat ini AJI terus mengkampanyekan bahwa serikat pekerja itu apalagi di media sangat penting, dan kita terus upayakan gitu untuk sejumlah media di Indonesia memiliki serikat. Ketika ngomongin K3 juga sebenarnya kan kadang gitu dalam prakteknya, dalam pengalaman kami, pemenuhan hak atas tempat kerja yang sehat dan aman itu juga kadang tidak lepas dari hak-hak normatif yang lainnya seperti upah gitu, terus juga status kerja, terus juga ya termasuk kebebasan berserikat gitu. Nah, ngomongin tentang kebebasan berserikat, kalau menurut kawan-kawan AJI pengalaman gitu, bagaimana sih sebenarnya kebebasan berserikat di tempat media itu? Sejauh ini sebenarnya masih faktanya belum membahagiakan itu ya. Masih banyak gitu media-media, bahkan media-media dengan jejaring yang besar gitu, itu belum memiliki serikat pekerja gitu. Kita juga pernah berpengalaman itu beberapa kasus gitu. Serikat pekerja itu didirikan ketika situasi sudah
genting gitu ya, ketika banyak PHK, ada layoff dan lain-lain gitu. Tapi tidak disiapkan jauh-jauh hari gitu. Apalagi sekarang industri media itu sudah sunset ya, sudah kita cukup berdarah-darah lah dalam industri ini gitu. Nah, serikat pekerja kan salah satu perlindungan bagaimana hak karyawan terpenuhi gitu. Ketika misalnya amit-amit suatu perusahaan media itu harus bubar gitu. Tapi pada faktanya saat ini kita terus memperjuangkan serikat pekerja itu ada gitu di setiap media bahkan. Ya, sebenarnya kalau tadi kadang inisiatif kawan-kawan buruh untuk berserikat itu muncul ketika ada kasus. Betul. Dan itu sebenarnya sama mungkin dengan serikat-serikat yang lainnya. Yeah. Jadi kadang juga kita refleksinya adalah dalam pengorganisiran ya kadang memang pengorganisirannya kadang lebih mudah ketika ada kasus gitu. Jadi pengorganisiran berbasis kasus. Di Februari 2026 kalau nggak salah itu Yayasan TIPA bersama Populix ya mereka mengeluarkan sebuah riset indeks keselamatan jurnalis. Betul. Dan saya baca di sana angkanya cukup memprihatinkan ya, maksudnya itu angkanya hampir 60% gitu terkait dengan keselamatan jurnalis. Dan kalau misalkan angka ini ternyata setelah baca lagi ini ternyata tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Indeks keselamatannya menurun, tapi di sisi yang lain para wartawan atau jurnalis gitu mereka paham atau semakin tahu tentang hak-haknya atau resiko-resikonya. Tapi kondisi atau ancaman risikonya justru semakin meningkat. Nah, menyikapi itu, Bung, gimana, Bung? Melihat catatan Aji sendiri gitu ya, sepanjang tahun 2025 kemarin, kasus kekerasan terhadap jurnalis itu ada di angka yang cukup besar gitu ya, sekitar 80-an kasus gitu. 80 kasus. Dalam 1 tahun gitu. Ini kan angka yang cukup besar gitu ya. Dan kejadian ini sebenarnya banyak kasus dilakukan oleh aparat negara gitu, seperti TNI dan polisi gitu. Nah ini kan menjadi salah satu alarm gitu ya, hingga data-data ini pun membuat Indonesia indeks kemerdekaan persnya pun terus turun gitu. Sepanjang 5 tahun terakhir kita terus merosot indeks kebebasan pers secara internasional atau secara global. Ini paralel dengan apa yang terjadi di lapangan gitu ya, karena yang kita perhatikan gitu banyak sekali jurnalis yang mendapatkan kekerasan, intimidasi, swasensor juga termasuk gitu ya selama tahun 2025 itu, bahkan juga serangan digital. Jadi resiko jurnalis ini sekarang juga bertambah gitu ya, selain serangan fisik juga ada serangan digital, dan ini trennya terus meningkat berdasarkan catatan Aji Indonesia itu 5 tahun terakhir terus meningkat. Ini menjadi salah satu resiko juga yang mungkin bakal kita terus mitigasi gitu ya, serangan-serangan digital ini, karena ini menjadi tren serangan ini. Ya kita tahu sendiri gitu, tidak hanya serangan digital itu tidak hanya mengenai jurnalis gitu ya. Kita teman-teman konten kreator, teman-teman influencer lah katakan seperti itu, kita sajikan gitu ya beberapa hari yang lalu gitu kasus-kasus kekerasan digital gitu, seperti doxing, seperti bahkan pengancaman langsung melalui direct message gitu. Ya ini jadi alarm juga bagi Aji dan iklim kebebasan berekspresi dan kebebasan pers di Indonesia gitu. Ya sebenarnya yang dipertaruhkan itu bukan hanya jurnalis gitu ya. Betul. Dalam pelindungan terhadap kerja-kerja jurnalis ini, tapi juga sebenarnya hak kita sebagai masyarakat, hak atas demokrasi kan, termasuk hak atas demokrasi dan juga hak kita untuk mendapatkan informasi sebenarnya. Nah, kalau misalkan bicara tentang K3 gitu dan jurnalis gitu, tadi resiko-resiko yang ada gitu ya. Saya sering membayangkan gini, misalnya ketika misalkan pelatihan atau berdiskusi dengan kawan-kawan di buruh-buruh di pabrik-pabrik manufaktur gitu. Ketika tempat kerjanya panas gitu ya, mungkin solusinya paling mudah gitu ya, itu kan dengan memberikan ventilasi gitu ya, atau dikasih AC dan yang lainnya gitu. Tapi kawan-kawan jurnalis kan ketika ke lapangan, saya kira apa yang bisa dimodifikasi atau apa yang bisa dikendalikan risikonya gitu. Itu juga saya kira pasti sulit gitu ya kawan-kawan di lapangan. Nah dengan resiko-resiko ini gitu, kawan-kawan jurnalis apa yang kawan-kawan Aji apa yang dipersiapkan gitu, sebelum ke lapangan gitu? Sebenarnya setiap media atau setiap perusahaan yang mempekerjakan jurnalisnya ke lapangan itu perlu memperhatikan keselamatannya gitu ya. Nggak hanya yang di lapangan, yang di dalam kantor pun banyak sekali resiko-resiko yang didapatkan. Pertama dari kondisi-kondisi tertentu gitu ya, mengenai kekerasan fisik. Kita tahu banyak sekali medan-medan yang harus didatangi oleh jurnalis yang tidak ideal gitu ya. Apalagi tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa dikendalikan itu seperti liputan bencana, konflik, demonstrasi dan lain-lain gitu. Itu
perlu penanganan khusus gitu, mitigasinya yang kita harapkan kantor masing-masing yang mempersiapkannya gitu. Untuk liputan demonstrasi aja yang paling mudah gitu. Kita tidak banyak melihat jurnalis yang dibekali perlindungan ya, minimal helm atau rompi pengenal gitu. Dan juga alat-alat lain yang untuk memitigasi resiko ketika di lapangan gitu. Itu sangat perlu sekali gitu. Karena kita tidak tahu ya, kita lihat 5 tahun terakhir gitu demonstrasi Ya cukup represif. Represif lah. Itu kan serangan itu dari polisi, dari demonstran itu sendiri gitu. Dan itu kan jurnalis perlu memikirkan atau perusahaan media perlu memikirkan mitigasi agar jurnalisnya selamat gitu. Selain itu resiko-resiko lain yang kita asesmen gitu ya selama ini ternyata ada juga gitu yang tak kalah penting itu, yaitu resiko kesehatan mental gitu. Karena jurnalis berada di situasi yang kita tidak mengetahui gitu ya, resikonya dan lain-lain. Banyak yang juga mengalami trauma gitu. Ketika liputan bencana, liputan kejadian-kejadian yang traumatis gitu ya, itu pasti meninggalkan trauma gitu. Dan itu harusnya media memiliki langkah untuk pencegahan atau pemulihan gitu ketika jurnalis mendapatkan trauma psikologis gitu. Karena ini sudah dipastikan bahwa kesehatan mental jurnalis itu, jika ada beberapa penelitian juga, kemarin kita juga di AJI Bandung sempat melakukan terkait dengan kesehatan mental jurnalis di Bandung itu, hasilnya ya sangat memprihatinkan gitu ya. Banyak yang mendapatkan trauma, bahkan kekerasan seksual yang hingga memunculkan trauma gitu. Itu perlu kita perhatikan juga, terutama pada perusahaan media gitu. Saya juga sering membayangkan gitu ya, kalau dulu gitu ya, pemahaman awal saya, biasanya kan kawan-kawan jurnalis ini dia bekerja dengan waktu gitu ya. Tuh. Ada momen-momen, ketika ada suatu insiden, dia mau tidak mau harus pergi ke lapangan walaupun jaraknya mungkin jauh gitu, terus kondisi-kondisi yang mungkin persiapannya sangat sulit gitu ya. Dan juga ketika liputan, beritanya juga harus cepat-cepat diedit dan harus dicepat-cepat naik gitu ya. Mungkin ada juga tuntutan atau tekanan dari sebuah industri itu juga sendiri gitu. Nah, terkait dengan tekanan-tekanan itu juga masuk dalam hal itu juga tuh. Seperti apa sih sejauh ini? Ya, kita sudah tahu lah, jurnalis itu bisa dikatakan memiliki resiko kesehatan mental yang cukup tinggi gitu ya. Beban kerjanya juga tinggi gitu. Karena kita tidak mengenal jam. Beda dengan pekerja-pekerja lain yang di sektor lain gitu ya, yang mengenal 9 to 5 gitu ya. 8 jam kerja. 8 jam kerja. Kita tidak mengenal itu gitu. Bahkan pengalaman saya sendiri gitu sebagai jurnalis, ketika misalnya udah pulang jam 10 malam gitu, tapi ada kejadian penting, misalnya ada kebakaran besar atau apa gitu ya, kita harus mau nggak mau harus balik lagi gitu. Jadi sebenarnya ini jika medianya memiliki pola, memiliki sistem yang baik untuk mensejahterakan jurnalis atau karyawannya, karena hal seperti ini bisa diatur gitu ya. Karena tetap jurnalis pun manusia gitu ya, harus punya waktu istirahat, juga perlu waktu refreshing gitu. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu gitu. Kita dikejar deadline, dikejar waktu, tidak ada jam kerja gitu. Itu menjadi perhatian kita gitu. Banyak juga perusahaan-perusahaan media yang mengglorifikasi gitu ya hal-hal ini gitu. Padahal ini kan banyak yang nyebut bahwa ya jurnalis itu seperti ini gitu kerjanya gitu. Kalau nggak mau gini nggak usah jadi jurnalis. Itu kan sebenarnya pembodohan gitu ya, dan nggak adil dan mengglorifikasi mitos-mitos yang udah lama gitu. Ini kan sebenarnya harus kita dobrak gitu, bahwa kita harus dalam bekerja itu harus mengenal hak dan kewajiban lah gitu ya kan, dan yang diatur oleh perusahaan gitu. Tapi pada kenyataannya ya sejauh ini jam kerja di pekerjaan jurnalis itu ya cukup jadi tantangan gitu, bagaimana kita mengatur ini agar lebih adil gitu. Masyarakat tetap mendapatkan informasi, tapi jurnalisnya sebagai pencari informasi pun mendapatkan hak-hak yang baik gitu ya. Nah, ini kan perlu sistem yang baik di media itu sendiri gitu. Ini kalau aku perhatiin gitu ya, teman-teman itu sekarang tuh sangat sulit gitu ya membedakan seorang jurnalis itu dia jurnalis foto, jurnalis tulisan gitu, atau dia jurnalis yang dia juga menjadi videografer sekaligus. Betul. Gitu. Itu gimana, Bung? Apakah sekarang jurnalis itu dituntut untuk bisa semua itu, atau sebenarnya bagaimana praktek di lapangan? Ya, sejak berkembangnya teknologi gitu ya. Sekarang kita udah agak bias gitu ya
Mana kalau dulu kan ada dikotomi lah, ini jurnalis cetak, jurnalis online, jurnalis televisi, dan itu jam kerja dan pola kerjanya beda-beda. Tapi kalau sekarang di era digital seperti ini, itu udah nggak ada tuh pembatasan itu gitu. Bahkan satu jurnalis itu harus memiliki beberapa skill. Kalau jurnalis foto ya udah fokus pada foto gitu. Jurnalis tulis ya hanya menulis gitu, mereportase. Tapi kalau sekarang tidak, mereka harus menguasai semuanya. Jadi satu jurnalis itu dibebankan mungkin 3 dan 4 skill gitu ya, dan pekerjaan. Seperti memotret diwajibkan, membuat video, bahkan live, reportase gitu. Itu kan jadi beban tambahan bagi jurnalis gitu. Dan sedangkan secara upah pun tetap dibayar satu gitu ya. Sedangkan itu kan seharusnya bisa dilakukan oleh beberapa orang gitu ya. Satu tim gitu. Tapi sekarang ya karena era digital gitu, media-media sekarang juga berlomba-lomba dengan citizen jurnalis, berlomba dengan content creator dan lain-lain. Jadi sehingga konten audiovisual ya harus juga didapatkan gitu ya oleh jurnalis di lapangan gitu. Tidak hanya mencatat dan mempublikasikannya melalui berita berbentuk teks gitu. Tadi Bung ngomongin tentang kemajuan teknologi gitu ya. Dan sekarang juga ada AI gitu ya. Kalau dalam konsep K3 biasanya adalah dengan pemanfaatan teknologi, biasanya seharusnya buruhnya itu lebih terjamin gitu ya atas keselamatan dan kesehatannya gitu karena dengan kemajuan teknologi gitu. Nah bagi kawan-kawan jurnalis gitu dengan kemajuan teknologi hari ini, terus juga termasuk dengan AI gitu ya, itu bagaimana Bung, apa dampaknya bagi kawan-kawan? Oke, pertama industri media itu selalu yang paling pertama gitu ya ketika ada perubahan landscape teknologi gitu dan perkembangan teknologi gitu. Kita tahu ketika munculnya media sosial dan internet booming sekarang, itu yang paling kena imbasnya adalah industri media gitu. Cetak khususnya. Ya cetak gitu ya. Ketika semua orang bisa menjadi sumber informasi, itu menjadi tantangan bagi kita dan ada perubahan dari pola kerja gitu. Termasuk ketika ada teknologi AI sekarang gitu ya, dengan variasi-variasi seperti chatbot dan lain-lain gitu. Itu sebenarnya dua sisi pisau gitu sebenarnya, bisa menguntungkan juga bisa tidak gitu. Pertama, menguntungkan itu bisa menjadi tools bagi jurnalis untuk mempermudah kerjanya gitu ya. Tapi yang kedua juga banyak yang harus penyesuaian gitu ya. Salah satunya adalah ketika teknologi AI ini merebak gitu ya. Banyak sektor-sektor di industri media yang digunakan gitu ya sebagai sumber daya manusianya gitu, dan ini juga imbas banyaknya PHK di industri media gitu ya. Bukan hanya di Indonesia, tren perkembangan teknologi AI ini pun berimbas pada beberapa media di luar negeri gitu ya. Kita tahu kemarin ABC di Australia pun memecat beberapa jurnalisnya. Sempat mogok juga itu kalau ya, bahkan AP yang sekarang sedang mengembangkan teknologi AI pun berimbas pada layoff beberapa karyawannya gitu. Di Indonesia pun seperti itu gitu. Banyak tenaga manusia yang seharusnya dikerjakan oleh manusia bisa digantikan oleh AI dan imbasnya adalah PHK. Tapi selain itu dari sisi platform ini juga sebenarnya jika tidak disikapi baik itu secara regulasi atau secara bagaimana industri media menyikapi, ini banyak kerugian yang kita dapatkan gitu ya. Pertama dari banyaknya platform-platform AI yang meng-crawling setiap data yang diproduksi oleh media dan jurnalis gitu. Itu kan seharusnya kan jurnalis atau media mendapatkan benefit dari AI yang mengambil data-data itu kan. Tapi kan publishing right? Ya. Nyatanya kan tidak seperti itu gitu. Bahkan beban server dikenakan kepada media gitu. Dimana kan mesin pencari, mesin AI dalam meng-crawling data itu memerlukan menggunakan source server setiap media itu sendiri gitu. Dan jurnalis harusnya mendapatkan benefit yang lebih gitu ya di era AI itu gitu, karena AI belajar dengan informasi yang baru gitu. Yang informasi baru ini salah satunya diproduksi oleh jurnalis, tapi tidak berimbas pada kesejahteraan jurnalis gitu. Malah sebaliknya kerja semakin berat gitu, beban kerja semakin banyak gitu dengan teknologi ini gitu. Seperti itu, Bung Ajat. Kayak sudah. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya saat ini industri media itu adalah dalam kondisi rentan gitu ya. Iya.
termasuk juga perlindungan kawan-kawan jurnalis gitu terkait dengan hak-haknya gitu, hak kesejahteraannya. Itu bagaimana sih sebenarnya? Tadi kan disebutkan juga ada banyak resikonya gitu, dari mulai resiko di lapangan gitu ya, terus juga hasil riset yang indeks keselamatan jurnalis juga ternyata kondisi-kondisi yang beresiko itu memaksa kawan-kawan gitu itu melakukan swasensor gitu. Nah, swasensor itu sendiri apa sih, Bu? Kalau ibaratnya di zaman Orde Baru gitu ya, sensor tuh langsung kan mutlak melalui Kementerian Penerangan nge-cc mana yang tayang atau enggak, atau misalnya ketika ada yang sudah publish cuman negara tidak berkenan, itu bisa langsung dicabut izinnya. Nah sekarang tuh lebih halus sih sebenarnya swasensor tuh, bisa melalui iklan, bisa melalui intimidasi langsung dari orang yang berkuasa gitu kepada editor, kepada pemimpin perusahaan gitu, agar tidak menayangkan berita tersebut atau men-take down gitu. Dan ini cukup mulai marak lagi ya. Kita dengar kemarin seperti kasus beberapa media yang diintervensi oleh pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan MBG, Makanan bergizi berat. ya. Terus termasuk bencana di Aceh dan di Sumatera Utara dan sekitarnya gitu. Itu banyak sekali kami mendapatkan laporan terkait dengan swasensor gitu yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa gitu. Kemarin ada kasus Tempo gitu ya yang digugat oleh Kementerian Pertanian kan. Terus juga sebelum-sebelumnya ternyata setelah kasus itu juga banyak kawan-kawan jurnalis yang juga disomasi lah atau digugat gitu, baik secara perdata juga mungkin juga ada yang menggunakan undang-undang ITE gitu. Itu juga termasuk swasensor juga atau seperti apa kalau menurut pandangan? Yes, sebenarnya itu lebih kepada regulasi yang menghalangi kebebasan pers itu sendiri ya. Sekarang undang-undang yang menjadi musuh kebebasan pers yaitu ya satu pasal di Undang-Undang ITE gitu ya, pasal 27 gitu, yang itu bisa memakan korban jurnalis, dan sudah terbukti ada gitu secara fakta jurnalis di Kalimantan pun sempat dijerat dengan pasal itu gitu ya. Dan ada pola baru lagi gitu yang kita dapatkan, dan sebelum Tempo pun ada 3 media lokal di Makassar yang digugat dengan hal serupa gitu, meskipun pada hasilnya tidak dikabulkan oleh majelis hakim di pengadilan. Tapi ini jadi tren yang buruk gitu ya di iklim kebebasan pers di Indonesia gitu, karena pihak-pihak yang tidak berkenan dengan sebuah pemberitaan jurnalistik itu memiliki pola baru, yaitu gugatan perdata, dan ini sangat menjadi pukulan telak gitu di kondisi seperti ini gitu ya. Kasus Mentan sendiri ini menurut kita adalah mereka paham betul gitu industri media sekarang lagi berdarah-darah gitu ya, dan kelemahan industri media saat ini yaitu adalah secara finansial gitu. Jadi mereka memukul secara telak kelemahan yang industri media saat ini alami gitu, yaitu secara finansial gitu. Hampir seluruh media kita rasa ini sedang mencari strategi atau mencari cara bagaimana agar pendapatannya atau secara bisnis ini masih tetap berjalan, di samping tidak melepaskan fungsi-fungsi jurnalisme itu sendiri gitu. Saya memandang kawan-kawan jurnalis juga manusia gitu ya. Dia memiliki hati nurani gitu ketika melihat ada sesuatu hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat, bahwa ini adalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan hal-hal tersebut. Apalagi kalau gugatan Tempo itu kan sebenarnya beritanya adalah tentang kebijakan publik gitu ya. Sebenarnya itu hak masyarakat untuk mendapatkan transparansi terkait dengan langkah-langkah atau kerja-kerja yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Tapi justru hasil reportasenya atau karya jurnalistiknya itu jadi dasar Tempo untuk digugat gitu ya. Saya kira juga ketika kalau kawan-kawan jurnalis gitu yang mungkin di media yang ya lebih kecil gitu ya daripada Tempo gitu, tidak sebesar Tempo gitu, melihat Tempo aja digugat apalagi itu sih mungkin ada, kita nyebutnya apa ya, chilling effect gitu ya, chilling effect kira gitu. Itu juga cukup berbahaya gitu ya bagi kawan-kawan jurnalis. Itu kan menjadi presiden buruk gitu ya, benar kata Mang Ajat itu, ketika media sekali bertempo saja digugat gitu secara perdata, ya itu membuat sedikitnya gentar lah media-media lokal, media-media yang sedang merintis gitu untuk bersikap kritis gitu. Ini kan menjadi presiden buruk gitu ya, karena kan kita sudah diamanatkan gitu ya melalui undang-undang bahwa kebebasan pers itu adalah hak dan itu sudah dilindungi oleh undang-undang gitu. Undang-undang pers. Dan demokrasi itu sendiri nggak bisa berdiri tanpa ada kebebasan pers gitu. Jadi ya dengan adanya gugatan itu ya ini sangat-sangat menodai lah iklim kebebasan pers di Indonesia gitu. Ya,
Lantas ya, indeks keselamatan jurnalis menurun. Bahkan indeks kebebasan pers pun menurun drastis gitu secara global. Secara global. Iya. Koalisi. Ya, saya kebayangnya sih ya mungkin kalau industri gitu ya, mungkin dia punya modal besar gitu ya, atau yang digugat banyakan gitu ya, tapi kawan-kawan jurnalis gitu ya yang di lokal itu diancam dengan gitu, kayaknya wah itu menimbulkan sangat berdampak sekali ya, baik secara ekonomi maupun juga secara kesehatan mental gitu. Nah, kayak gitu. Beberapa tahun terakhir gitu ya, saya Rion sendiri gitu mencoba melakukan apa ya, mendokumentasikan lah beberapa kasus kecelakaan kerja, karena memang kita fokusnya di isu keselamatan kerja gitu. Saya melihat ada fenomena baru Bung sebenarnya. Kadang berita kasus kecelakaan kerja di suatu industri itu dimulai gitu, yang berkekiwatan itu kadang dimulai dari bocornya video rekaman CCTV, atau ada kawan pekerja di sana dia merekamkan gitu, bagian dari jurnalisme warga mungkin. Betul. Terus diupload ke sosial media, terus viral, barulah itu baru bisa naik ke media nasional atau media yang lebih besar gitu. Itu fenomena itu gimana Bung? Apakah sebenarnya kawan-kawan gitu ya, misalnya di media, apakah sulit gitu ya untuk mendapatkan akses berita gitu terkait dengan kasus kecelakaan kerja atau apapun kita kondisi kerja di pabrik gitu, atau seperti apa sebenarnya, mengapa, atau memang itu bagus gitu, itu jadi salah satu kesadaran warga masyarakat untuk sebenarnya di era saat ini tuh kan informasi menjadi desentralisasi gitu ya. Kalau dulu kan sentralisasi bahwa hanya media lah yang bisa memproduksi informasi gitu, karena masyarakat keterbatasan saluran dan tools gitu. Nah kalau zaman sekarang mungkin ini menjadi keuntungan juga gitu ya bagi keterbukaan informasi gitu, dengan adanya teknologi bernama media sosial gitu. Ini suatu keniscayaan gitu bahwa peran-peran warga dalam membongkar sebuah kasus, misalnya kasus kecelakaan kerja, lalu diupload ke media sosial dan viral, itu ya keniscayaan di era sekarang gitu. Yang ini yang kita diskusikan 20 tahun belakang gitu ya, bahwa bagaimana sih mendesentralisasi informasi gitu. Dan pada akhirnya kan banyak juga kasus-kasus besar gitu ya, skandal-skandal besar yang justru dimulai dari citizen journalism, atau yang katakan yang viral oleh masyarakat gitu. Dan ini membantu jurnalis juga, dan intinya membantu masyarakat untuk lebih banyak tahu gitu terkait dengan kondisi-kondisi di negara ini. Tapi pada prinsipnya jurnalis tetap memiliki metode gitu ya dalam produksi berita gitu. Dan dengan adanya, karena siapapun sekarang bisa memproduksi informasi, dan tidak semua informasi itu sebenarnya layak dikonsumsi gitu. Banyak juga yang memfabrikasi informasi untuk kepentingan tertentu gitu, dan tugas jurnalis adalah memverifikasinya gitu. Dengan adanya fenomena ini ya, kita rasa ya sangat membantu dan positif sebenarnya gitu ya, sehingga masyarakat bisa banyak saluran-saluran untuk mengetahui segala sesuatunya di lingkungan sekitar atau bahkan secara nasional gitu. Tapi mungkin ketika masuk ke media nasional atau media yang mempekerjakan jurnalis, ya tentunya informasi yang harusnya gitu, informasi yang dikeluarkan itu ya sudah terverifikasi gitu ya, maksudnya sudah melalui pengecekan benar atau tidak gitu. Itu sih. Ada nggak Bung, maksudnya saran-saran gitu bagi kawan-kawan, gimana sih caranya tips and tricks agar tidak terkena ITE seperti kawan-kawan yang lain, atau hal-hal seperti gimana sih caranya memproduksi media berita gitu ya? Baik. Intinya kita sajikan informasi atau berita ya apa adanya gitu, sesuai fakta gitu yang terjadi gitu. Adapun misalnya sebenarnya mau fakta atau tidak gitu, undang-undang ITE ini sangat-sangat bisa dipermainkan gitu ya, pasal karet lah. Jadi ya yang intinya sih tetap berani menyuarakan gitu ya, suara yang kita yakini kebenarannya gitu. Itu aja sih modalnya sih, keberanian aja di zaman sekarang tuh gitu. Karena bakal terus ada hal-hal yang mengancam gitu ya, selain undang-undang dan lain-lain gitu. Tapi itu yang kita harapkan sih, setiap serikat atau setiap entitas komunitas lain itu tetap terus menyuarakan dan berani bersuara gitu di saluran yang sekarang lebih terjangkau dan lebih mudah gitu. Ini eranya ya sekarang semua orang bisa bersuara gitu. Oke, cukup. Mungkin untuk terakhir lah Bung, ada yang ingin disampaikan nggak, maksudnya ini bukan kesimpulan gitu ya, ini
ini hanya awal dari diskusi. Nanti mungkin kayaknya akan banyak hal yang didiskusikan dan kayaknya tantangannya juga gak akan berhenti gitu. Khususnya bagi kawan-kawan jurnalis juga yang sebagai bagaimanapun yang mereka adalah buruh gitu, yang mereka harus dilindungi hak-haknya gitu, hak atas upah gitu, kepastian kerja dan juga termasuk hal yang paling penting itu salah satunya adalah kesehatan dan keselamatan kerja gitu. Ada pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan, mungkin juga kepada kawan-kawan serikat buruh yang mungkin saat ini sedang mengelola media gitu sebagai bahan untuk atau alat kampanye dan juga advokasi. Ya teruslah memanfaatkan media sosial gitu ya untuk menyuarakan apapun yang menjadi concern atau isu teman-teman serikat atau teman-teman buruh gitu, karena ini menjadi salah satu alternatif bagi setiap informasi yang didapatkan oleh masyarakat gitu. Jadi kita harap terbangunnya media-media alternatif, media yang lahir dari teman-teman komunitas kolektif gitu. Ini menjadi hal yang positif lah di tengah industri media sekarang yang sedang karut-marut gitu. Jadi mungkin pada akhirnya kita berharap pada teman-teman komunitas atau teman-teman serikat dan buruh gitu yang bisa menyuarakan suara mereka gitu. Dan juga mungkin untuk kawan-kawan mahasiswa baru yang ingin menjadi jurnalis gitu, atau mungkin juga kawan-kawan jurnalis di lapangan gitu yang saat ini juga berhadapan dengan risiko-risiko yang lainnya gitu. Setelah tadi ngobrol banyak gitu ya terkait dengan kondisi jurnalis, kondisi industri media gitu. Ya salah satu yang mungkin kita pesankan gitu bahwa jangan ragu untuk bangun serikat pekerja di tempat kerja masing-masing gitu, terutama untuk jurnalis-jurnalis. Karena ya serikat pekerja lah yang seharusnya bisa menolong teman-teman ketika keadaan sedang krisis gitu ya. Jangan sampai ketika sudah ada masalah baru dibangun serikat pekerja, itu jalannya bakal lebih sulit gitu ya. Jadi ya kita tetap dorong teman-teman terutama di Bandung dan Jawa Barat gitu, teman-teman jurnalis untuk buat serikat pekerja gitu. Tapi kebetulan tahun ini juga Aji Bandung sedang merekrut anggota baru gitu ya. Jadi mungkin teman-teman untuk mendapatkan circle baru di dunia jurnalis, ingin berdiskusi, ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan Aji Bandung, lebih mendapatkan akses terkait dengan perlindungan gitu ya, terkait hukum dan tenaga kerjaan, ya bisa teman-teman gabung Aji, cek di Instagram Aji Bandung, Aji BDG untuk mendapatkan formulirnya gitu. Jadi teman-teman jurnalis, pers mahasiswa, citizen jurnalis, mangga kita terima untuk daftar di Aji Bandung. Terima kasih banyak waktunya, Bung. Semoga jangan kapok-kapok, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin akan banyak hal yang kita obrolkan gitu. Kayaknya kasus-kasus tuh kemarin Tempo, terus terakhir ada kawan-kawan Magdalene yang juga ya kita turut prihatin, dan juga ini sebenarnya sebuah ancaman gitu ya. Salah satu kontennya itu dibatasi, ini karena gara-gara Made jadi ingat saya dibatasi oleh Instagram gitu ya, tidak berlaku di Indonesia, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa lagi gitu diakses di Indonesia ya gitu. Mungkin kawan-kawan, sekali lagi terima kasih, juga terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton. Panjang umur solidaritas dan hidup buruh.